Buka! Yuda! Ayo keluar, kalau nggak keluar gue dobrak ke pintu! Gua tahu lu di dalam. Lu harus melunasi hutang-hutang. Yuda! Yuda! Gimana ini, Mas? Akhirnya mereka datang juga kan. Aduh, kita mesti bayar pakai apa ini? Yuk, kamu punya perhiasan atau barang berharga gitu? Emang kamu pikir kamu pernah ngasih aku perhiasan? Hah? Ngasih duit aja jarang-jarang. Terus aku bayar pakai apa ini? Aku nggak punya uang. Aduh. Ya udah. Kalau gitu Mas buka aja deh. Iya bang, sebentar bang. Iya bang. Hah? Mau lari kemana kamu? Tunggu. Cepat bayar utang lo! Ya, tunggu dulu dong bang. Jangan marah-marah kayak begini, ngomongnya pelan-pelan kan bisa bang. Kasih waktu 2 hari kan bisa. Kasih waktu. Lu udah 6 bulan gak bayar cicilan. Kalau lu gak bayar, gue ambil barang-barang di dalam. Ambil. Jangan. Kayak begini bang. Diam bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Diam! Bang, jangan dibawa bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan dibawa, Bang. Bang, jangan bang. Jangan dong bang. Tolong jangan dibawa semuanya, Bang. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Coba kamu nggak tergiur sama investasi bodong itu, usaha kita tuh nggak bakal rugi kayak gini. Apa? Yang namanya usaha itu ada naik turun. Ngerti dong? Tapi aku nggak bisa hidup susah kayak gini. Aku nggak mau hidup miskin, Mas. Dengar ya, Mas. Kalau sampai kamu nggak kaya lagi, aku akan cari laki-laki lain. Jaga mulut kamu. Serah, ikut apa enggak? Mau kemana kita? Ke rumah ibu. Kita naik angkot. Apa? Naik angkot? Mas, barang kita tuh banyak. Lagi pulang ngapain aku naik angkot? Desek-desekan kayak gitu. Kita naik taksi aja. Aku nggak punya uang loh. Kamu ikut nggak? Terserah. Ih, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan allamul bayan. Astagfirullahaladzim. Siapa itu ya? Buka! Sadaqallahul azim. Buka! Iya, sabar. Buka pintu aja lama banget sih. Yaudah, ayo. Kok kamu gak bilang-bilang sama ibu sih, Nak? Mau datang? Kalau nggak kan ibu siapin masakan enak-enak buat kalian. Kenapa sih, Yuda? Kok tampang kamu kusut kayak gitu? Udah deh Bu, nggak usah banyak nanya nih Bu, aku pusing banget kayak begini. Ya, ibu kan ibu kandung kamu, Nak. Wajar kalau ibu tanya kamu. Itu artinya ibu cemas dan sayang sama kamu. Syah. Bu, kok malah bengong sih? Tuh, masukin semua koper ke kamar tamu. Ayo mau istirahat, capek. Astagfirullahaladzim. Makan yang banyak ya, Ayu. Gimana mau makan banyak? Menunya aja kayak gini. Masak steak kek, apa gitu? Maklumlah, Ayu. Ibu ini kan janda. Jadi hidupnya harus prihatin dan lebih urut. Mas tuh jangan diem aja. Aku tuh nggak biasa makan tempe tahu kayak gitu. Pokoknya, Mas tuh harus cepat balikin keadaan. Aku nggak bisa hidup susah. Iya, nanti aku pikirin solusinya seperti apa. Memangnya kalian sedang ada masalah apa? Ntar Yuda ceritain, Bu. Habis makan ya. Aduh, pedas. Bu, ini gimana sih? Ada gelas tapi nggak ada airnya. Ayo cepetan ambilin. Bentar. Ayo cepetan. Ini nih. Ayo cepetan, lama banget sih. Ya. Ibu ini gimana sih? Jadi pecah kan gelasnya? Ayo
cepet bersihin. Nanti pecahnya kena aku lagi. Mas, dulu bapak kamu kan kaya. Dia pasti ninggalin banyak warisan buat ibu. Ya, kita lunasi hutang kamu dengan harta bapak kamu itu aja. Gimana? Ya, kamu benar juga. Seharusnya masih banyak peninggalan dari bapak. Allah. Allah. Bu, lama banget sih sholatnya. Yuda, kamu ikutan ibu sholat yuk. Bukannya mau sholat, Bu. Yuda tuh mau ngomong sama ibu. Cepetan sholatnya. Sabar nak, sebentar. Bismillah. Allahu Akbar. Iya, kamu mau ngomong apa sama ibu? Gini, Bu. Yuda tuh nggak punya uang. Bagi uang, Bu. Yuda ini kan lagi banyak utang. Yud, kamu kan tahu kalau hidup ibu ini pas-pasan. Oh, ibu nggak ada peninggalan dari bapak? Nggak ada? Ya nggak mungkin lah. Masa ibu bohong sama kamu, nak? Kamu lihat sendiri ke depan ibu sehari-hari. Ibu cuma makan tempe, tahu seadanya. Ibu benar-benar nggak punya uang, Yuda. Ibu. Ibu kenapa sih nggak peduli sama aku, Bu? Ini anak ibu loh, anak ibu. Ibu bukan nggak sayang. Ibu bukan gak perhatian sama kamu, tapi ibu benar-benar gak punya banyak uang, Yuda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yuda, ngapain kamu di kamar ibu? Kenapa pakaian ibu seperti ini, nak? Bu, mana bebek lagi? Oh, untuk apa BPKB? Selama bapak nggak ada, mobil itu jadi nganggur kan? Ya lebih baik dijual aja. Tapi Yuda, mobil itu kan peninggalan bapak kamu. Ibu tahu, anak ibu ini lagi banyak masalah. Di mana BPKB-nya? Di mana? Tapi Yuda, Di mana BPKB-nya? Cepetan. 1, 2, 3. Dari tadi dong. ya Allah, sabarkan hamba ya Allah. Tabahkan hamba ya Allah. Ayu, ini semua perhiasan ibu. Ibu berikan buat kamu, nak. Pakai dan pergunakan ini untuk semua keperluan kamu dan calon bayi kamu ya sayang. Ini yang aku tunggu-tunggu. Hah, gampang banget nih nenek-nenek dibohongin. Iya, Bu. Abis ini aku pergi ke dokter, mau periksa, terus beli susu hamil. Ingat ya, nak.
Jangan boros-boros. Pergunakan sebaik mungkin. Ibu yakin perhiasan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu sampai 9 bulan, bahkan sampai melahirkan ya sayang. Ini aku ambil ya, Bu. Kalau gitu, aku pergi dulu ya, Bu. Iya sayang, hati-hati ya nak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Laras kangen banget sama ibu. Ibu juga kangen banget sama kamu. Bahkan tadi malam ibu mimpi kamu loh. Bu, Laras pengen pulang, Bu. Laras udah kangen banget sama masakan ibu. Lagian ibu pasti kesepian kan sendirian di rumah. Enggak sih, kebetulan kakak kamu dan istrinya sekarang tinggal di sini sama ibu. Jadi ibu gak kesepian. Bang Yuda tinggal di rumah, Bu. Bukannya Bang Yuda udah punya rumah? Kebetulan abang kamu lagi ada masalah. Rumahnya disita. Jadi untuk sementara dia tinggal di sini sama ibu. Oh gitu. Ibu seneng kok ada kakak kamu. Apalagi sebentar lagi ibu mau punya cucu. Oh ya beneran, Mbak Ayu lagi hamil. Alhamdulillah ya Bu. Lara seneng banget dengernya. Ya udah kalau kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak ya. Kemana sih Ayu sih? Punya bini pergi mulu, hilang mulu. Dari mana aja kamu? Hah? Aku tadi dari mall. Nih, aku beliin kemeja kamu. Mudah-mudahan cocok ya. Tuh, lihat. Bagus kan? Mahal loh ini. Dengar ya. Dari mana? Hah? Dari mana uangnya? Bisa belanja kayak begini? Dikasih perhiasan sama ibu kamu. Dengar ya. Aku tuh lagi pusing. Istri macam apa kamu, hah? Main belanja-belanja kayak begini. Kamu tuh udah gak pernah ngasih aku duit. Sekarang malah marah-marah. Nanti kalau aku udah pergi sama laki-laki lain, baru nyesel. Oh, jadi sekarang kamu udah gak betah sama aku, begitu? Silakan kamu cari yang lain. Boleh, boleh silakan. Apa sih? Ih. Bu. Allah. Tunggu, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Yuda, kamu gak lihat ibu sedang sholat? Yuda mau ngomong sama ibu. Ada yang hal penting. Astagfirullahaladzim. Yud, apa yang lebih penting dibanding dengan sholat? Bu. Ibu baru ngasih perhiasan kayu ya? Oh itu, iya. Tadi ibu kasih perhiasan ibu ke istri kamu. Kasihan dia. Mau periksa kandungan tapi nggak punya uang. Nak. Wah, periksa kandungan. Tapi kan Ayu lagi dapet sekarang. Pinter banget dia cari alasan. Ibu sekarang masih ada perhiasan ya? Ya sekarang ibu udah nggak punya lah nak. Kan ibu kasih semua ke istri kamu. Yuda tuh butuh itu Bu. Mana? Cepetan mana? Astagfirullahaladzim. Ibu kan mikirnya kasihan istri kamu. Dia butuh harus mengandung 9 bulan bahkan sampai melahirkan kan butuh biaya sayang. Ya udah, sekarang ibu mau sholat dulu. Kamu mau ikutan? Ya udah salat aja Bu, jangan nyuruh-nyuruh. Elah, marah-marah mulu sih mas. Ntar darah tinggi loh. Habis semuanya, habis. Semua perhiasan ibu habis semua. Makanya mas, kamu tuh kalau mikir yang pinter, kenapa kamu nggak segera bujuk ibu kamu itu untuk segera cairkan asuransi bapak kamu? Asuransi? Kok aku nggak kepikiran nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bu, Yuda mau ngomong sama Ibu, penting. Astagfirullahaladzim, Yuda. Kenapa kamu ambil Quran ibu-ibu kan lagi ngaji, Nak? Oh begini Bu, ini masalah asuransi Bapak. Kenapa? Masa kaget begitu Bu, santai aja. Yuda tuh nanya, asuransi Bapak itu pastinya udah cair dong, ya? Iya, tapi kan uangnya udah ibu lokasikan untuk kuliah adik kamu. Bu, coba denger ya. Asuransi Bapak itu nggak bakal habis buat kuliah Laras. Aku bagiin dong. Astagfirullahaladzim, Yuda. Adik kamu kan harus kuliah lagi pula. Kamu kan udah dapat semuanya, nah. Ayah sudah beliin kamu rumah, mobil, tanah. Tapi adik kamu harus belum dapat apa. Itu nggak pernah ngerti aku. Mas Yuda? Mas. Apa lagi sih? Kamu ini mau kemana sih? Ya mau pergi lah. Aku mau nenangin diri dulu. Terus ibu kamu gimana? Pingsan tuh. Ya kan ada kamu. Kamu baru dikasih perhiasan itu, ya kan? Ih, males banget harus ngurusin ibu kamu. Mending aku ikut kamu jalan-jalan aja, ya? Yaudah yuk. Apa lagi? Tunggu Mas. Mending kita di rumah aja deh. Aku punya ide supaya kita bisa dapat uang asuransi double. Sini. Gimana? Iya dong. Ibu nggak meninggal kan? Kayaknya enggak kok Mas. Nafasnya masih ada kok. Ya udah bantuin aku. Kita mau ke gudang. Yuk. Ayo Mas. Iya. Masuk dong, masuk. Berat banget sih ibu kamu nih. Ya ini kan semua rencana kamu. Ya juga sih. Aduh. Ya udah, sekarang kita ke rumah Pak RT. Ya udah, lebih cepat lebih baik. Ayo. Saya benar-benar terpukul, Pak. Saya sudah kehilangan bapak saya. Dan sekarang saya kehilangan ibu saya, Pak. Tapi kok warga di sini nggak tahu ya kalau Bu Rahma meninggal? Ibu saya tuh meninggal dan dimakamkan di Kudus, Pak RT. Oh, pantas aja. Ibu sangat baik Pak RT. Saya sudah menganggap beliau sebagai ibu kandung saya sendiri. Saya benar-benar merasa kehilangan. Ya, mudah-mudahan ibu kalian tenang di alam sana. Dan kalian sebagai anak, Mas Yuda dan juga Mbak Ayu, sebaiknya merelakan dan mendoakan saja. Iya, Pak RT. Dan kita berdua selalu mendoakan ibu saya bahagia di sana. Oh iya Pak RT. Kembali ke tujuan awal kami ke sini, kami ingin meminta surat keterangan kematian ibu. Oh iya. Bisa. Sebentar, saya siapkan dulu. Ya Allah. Yuda, Ayu, buka pintu nak. Aduh, buka pintu sayang, ini ibu. Kami mengucapkan duka yang sebesar-besarnya atas kepergian Bu Rahma. Kami nggak nyangka kalau Bu Rahma itu pergi begitu mendadak. Ya kami berdua sangat benar-benar kehilangan ibu saya.
Mas Yuda yang sabar ya. Oh ya, ini ada sedikit donasi dari ibu-ibu pengajian untuk biaya tambahan selamatan dan keperluan lain. Bu, saya tidak mengharapkan itu, Bu. Beneran. Tolong diterima ya Mas, ini kan juga amanah dari ibu-ibu pengajian. Tolong diterima ya Mas. Iya Mas. Makasih ya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kami ini. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama Mas, lagi pula kan semasa hidupnya Bu Rahma itu baik sekali sama kita-kita ya. Iya. Sepertinya ada yang gedor-gedor dari belakang. Iya, kayak suara Bu Rahma ya, Bu. Iya. Gak mungkin, Bu. Bu saya kena meninggal. Pak, itu suara TV. Tadi saya lupa matikan TV-nya. Kamu gimana sih, ah? Bisa ya, Bu ya? Yuda, ayo. Buka pintu, nah. Yuda. Ayo buka pintu. Diam. Di sini sampai sesak kotor, Ibu. Dengar. Mau sumpah, mau sempit. Yuda gak peduli. Kamu bisa diam gak? Bisa diam gak? Iya. Kamunya udah pulang? Iya tuh. Mereka kayaknya berpikir macam-macam gara-gara gedoran ibu tadi. Ada aja. Sini, Jangan diambil dong. dikit buat belanja. Tunggu, itu lumayan juga. Belanja mulu pikirannya. Kamu baru ngabisin perhiasan ibu loh. Pokoknya kita harus urus pencairan dana asuransi itu. Ras, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu banyak bengong deh. Iya, aku lagi kepikiran ibu aku. Ih, kangen melulu. Baru berapa bulan jadi anak kos? Nggak gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh aku keinget sama ibu terus. Dan uang bulanan aku juga belum ditransfer sama ibu. Biasanya tuh ibu tuh nggak pernah telat, tau nggak sih buat transfer. Mungkin ibu kamu lupa. Coba kamu telepon deh. Iya juga sih. Aku telepon dulu deh kalau kayak gitu. Kok gak ada yang angkat ya? Aduh, gimana nih gak diangkat-angkat juga? Ya udah, kamu kalau khawatir banget ya, sekarang kamu pulang aja dulu. Sekalian kamu ambil uang bulanan. Ya, iya. Kayaknya emang aku harus cepet pulang deh. Aku duluan ya. Iya, hati-hati ya. Iya, dah. Yuda, ayo. Boleh ya Ibu keluar dari gudang ini? Boleh ya sayang? Ibu mau keluar, ibu tanda tangan surat. Astagfirullahaladzim, surat apa ini Yuda? Kok surat ini menyatakan ibu udah meninggal? Ibu kan masih hidup, nak. Udah, mendingan tanda tangan surat wasiat ini. Enggak, ibu nggak mau, ibu banget ini. Bu, Yuda. ibu mau keluar dari sini nggak sih? Kalau ibu nggak tanda tangani segera itu, ibu akan dikurung di sini selamanya. Mau? Tugas kita sudah komplit. Mas, sebentar lagi kita dapat asuransi yang banyak banget. Astagfirullahaladzim, Yuda, ayo. Jadi kalian melakukan ini semua sama ibu hanya demi sebuah asuransi. Istighfar, nak. Istighfar, sayang. Makasih ya, Bu ya.
kalian kan janji ibu boleh keluarkan. Ibu kan sudah tanda tangan. Nah. Boleh? Ibu mau keluar ya? Nanti kalau ibu mau keluar, itu tunggu kiamat. Yaudah, ayo buka. Buka pintunya. Ayo Yuda, buka pintunya. Nah. Tolong ibu buka pintunya ya Allah. Ayo Yuda, jangan tinggalin ibu di sini. Saya sangat terkejut mendengar meninggalnya Ibu Rahma. Iya Pak. Ya mau dikata apa, umur kita nggak ada yang tahu. Almarhum Pak Santoso dan Bu Rahma, mereka orang baik. Insya Allah mereka mendapatkan tempat yang terbaik juga. Pak, sebelum meninggal, beliau menyerahkan ini, Pak. Surat wasiat, dan ini surat keterangan meninggalnya. Jadi Ibu Rahma menyerahkan tanggung jawab warisan dan asuransi kepada Pak Yuda? Ya, begitulah Pak. Apa hanya ini saja surat wasiatnya, Pak? Di sini kenapa tidak ada nama Laras, Pak? Begini Pak Ramzi. Sebelum meninggal, beliau sudah menyerahkan surat wasiat itu kepada saya. Ya mungkin beliau mempercayai saya kalau saya bisa mengurus adik saya sendiri. Itu sih Pak. Kalau begitu, ini secepatnya akan saya proses. Saya pamit. Terima kasih Pak Ramzi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bentar lagi kaya kita. Ide siapa dulu dong? Kamu tahu. Bisa aja. Kamu. Ayo. Yuda, buka pintunya, Nak. Ayo, Yuda, tolong. Ibu mau ke kamar kecil. Tuh, urusin tuh. Sain aja sih. Ya, cepetan. Ya. Lagi orang kaya. Ayo. Ada apa sih, Bu? Ayo, tolong, Nak. Ibu mau ke kamar kecil, boleh ya, sayang? Wah, sain aja. Ayo cepetan. Awas ya, kalau sampai kabur. Iya. Ayo. Ayo, cepetan. Udah sana. Jangan lama-lama ya, Bu. Ayo, boleh nggak Ibu mau sholat sebentar? Sholatnya di gudang aja. Tapi kan di gudang kotor. Ibu sholat di situ sebentar ya. Kalau nggak mau, nggak usah sholat sekalian. Udah, yang penting Ibu balik ke gudang atau aku panggil Mas Yuda. Mau? Enggak, jangan Ayu. Udah, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa lagi tuh? Ayo, cepetan Ibu balik ke gudang, nanti orang lain tahu. Ayo. Lama banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Umi. Maaf. Umi baru bisa takziah sekarang, Neng. Karena Umi sama anak-anak baru pulang dari luar kota. Dan Umi kaget banget dengar berita Ibu Rahma wafat, makanya Umi langsung ke sini. Makasih Umi. Nggak apa-apa kok. Tadi ibu pengajian yang lain juga datang ke sini. Umi ke sini ini kan tujuannya untuk ya ngasih tahu lah bahwasanya kalau orang tua sudah wafat itu ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Pertama, anak harus bersodakoh yang mana pahalanya buat almarhumah. Yang kedua, anak harus menyambung silaturahmi. Yang ketiga, jangan lupa ngedoain setelah sholat. Yang mana 3-tiganya itu kita kirimkan pahalanya untuk orang tua, sayang. Ya, iya Bu. Ya. Makasih Umi. Kalau gitu, Umi permisi dulu ya. Ya. Udah sore. Ayo nih. Assalamualaikum.
Datang ke sini nggak bawa apa-apaan. Lihat layat nggak sih mereka? Sudah, biarin deh. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Kuatkan dan tambahkan hamba, ya Allah. Bukakanlah pintu dan hati anak dan mantu hamba, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rahman. Amin. Umi, kok kayaknya sikapnya Mas Yuda aneh ya? Dia itu kayak lebih mentingin uang gitu, Umi. Iya, Umi. Fatimah, Aisyah, kagak boleh seudon nama orang. Kagak boleh ngomongin orang mulu. Sebab orang yang suka ngomongin orang itu, Nak, Allah berfirman dalam Al-Quran itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Makan daging yang kagak seger. Kalian mau makan daging yang udah busuk? Tuh makanya kalau abis ngomongin orang begitu langsung tobat, istighfar. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang suka tobat dan Allah juga cinta kepada orang yang bersih. Makanya tuh mulut bersihin. Astagfirullahaladzim, Umi. Umi, maafin Aisyah ya. Maafin Fatimah juga. Kita berdua hilaf, Umi. Iya nak, iya sayang. Istighfar ya, ayo. Stop, Pak. Makasih ya, Pak. Kok perasaan aku jadi gak enak kayak gini ya? Apa terjadi sesuatu sama ibu? Ya Allah, tolong lindungilah ibuku ya Allah. Ini Laras. Tunggu di sini kita dengan Laras. Laras, saya turut berduka cita ya. Ibu ngomong apa ya, saya nggak ngerti. Laras, pasti kamu berat menerima kenyataan ini. Orang tuamu pergi dalam waktu yang berdekatan. Tapi kami berharap kamu bisa tenang dan sabar menerima kenyataan ini. Ibu kamu sudah tenang di sana. Nggak mungkin. Ibu saya tuh masih hidup. Bapak sama ibu jangan ngomong sembarangan. Laras, kamu yang ikhlas ya, yang sabar menerimanya. Ikhlaskan kepergian ibu kamu agar tenang di sana. Bapak sama ibu tuh ngawur, tau nggak? Dia masih belum bisa menerima kenyataan, Pak. Iya. Bu, Ibu Laras pulang, Bu. Ibu kemana sih, Bu? Abang. Apa sudah? Ibu kemana, Bang? Ibu kemana? Bu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada gimana maksud Abang? Ibu udah meninggal. Ngerti kamu? Nggak mungkin. Abang pasti bohong kan? Gimana sih? Tadi nanya, sekarang dikasih tahu nggak percaya. Maunya apa? Kalian berdua pasti bohong kan? Pasti ada yang kalian sembunyiin. Laras yakin ibu pasti nggak meninggal. Bu! Kalau kamu nggak percaya, periksa sekarang. Kalian berdua bohong. Ibu! Bu!
cepetan kamu ke gudang, mastiin ibu supaya nggak berisik. Kalau rasa di sini, cepetan. Ibu di mana, Bang? Ibu di mana? Ibu nggak ada. Nggak mungkin. Abang bohong. Ibu! Ibu, ini Laras pulang, Bu. Laras ini ibu. Laras. Diam ya Bu ya. Kalau sampai Ibu berani teriak lagi dan mengundang kecurigaan Laras, aku pastikan Ibu nggak akan pernah lagi ketemu Laras. Ngerti? Sayang, ayo. Mana dia? Kenapa sih? Teriak. Nih, aku bawa apaan? Apa itu? Koper lah, masa permen? Terus? Banyak banget duitnya, Mas. Uang asuransi bapak sama ibu sudah cair dan aku bisa bayar utang semuanya. Dan sisanya masih banyak. Wah, aku minta dikit ya. Ya ntar aja kalau semuanya itu udah kebayar. Ya udah 10 juta aja. Hehehe. Aduh. Mau 10 juta, 20, 30 terserah. Nanti aku kasih. Pokoknya setelah utang-utang itu udah aku bayar. Oke? Pelit. Mas, makannya kok nggak nafsu kayak gitu sih? Enak. Ini kan Mbak Iya masak. Enak loh. Tahu nih, nggak ngargain orang aja. Bang, lagian abang gimana sih? Bisa-bisanya makan dengan tenang, sementara nasib ibu tuh belum jelas kayak gimana. Ras, ibu tuh udah meninggal. Jadi tolong jangan ngebahas ibu di depan meja makan. Ngerti? Ibu tuh belum meninggal, Bang. Laras tuh yakin banget kalau ibu tuh belum meninggal. Kalau misalkan ibu udah meninggal, mana kuburannya mana? Diam! Bisa diam nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laras, kamu nggak apa-apa nak? Umi tadi ngeliat di jalan Laras lagi ngelamun. Ada masalah apa nak? Laras? Laras sakit ya? Astagfirullahaladzim, Aisyah nggak sengaja. Bukan karena itu. Saya teringat sama ibu saya, Umi. Laras, sabar nak, sabar. Karena umur orang itu nggak ada yang tahu. Umur orang itu semuanya Allah yang ngatur nak. Kita semua juga akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas suatu saat akan kembali semuanya kepada Allah. Tapi Umi, Laras tuh yakin kalau ibu Laras tuh belum meninggal. Abang Laras tuh pasti menyembunyikan sesuatu, Umi. Kalau menurut Umi mah, daripada Neng menduga-duga, daripada Neng tidak tahu apa yang harus Neng perbuat, tanyakan langsung aja sama Allah nak. Dengan cara sholat istikharah, biar dapat petunjuk. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 52. Allah berfirman, "Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida." Qul katakan, kafa billah, cukup Allah yang menjadi saksi baini wa bainakum syahida. Antara saya dan antara kamu. Ya'lamu ma fi samawati wal ard. Allah yang mengetahui apa yang terjadi di atas langit nak. Wal ard, dan Allah juga yang mengetahui apa yang terjadi di atas bumi. Jadi ketika Neng Laras nggak tahu bisa berbuat apa lagi, kalau menurut Umi tawakal, pasrah sama Allah.
Oh. Ibu. Nih. Kok diem aja sih? Bu. Mas Yuda. Mas. Ibu sakit. Boleh gak ibu keluar dari sini? Tuh. Ibu kamu sakit. Gimana dong? Udah kasih obat aja, kan beres. Yaudah sana, kamu ambilin obat. Cepetan. Wah, udah aja nih. Wah, nih. Makan tuh, Bu. Bisa makan. Boleh ya ibu keluar dari sini nak. Ibu sakit Yuda. Cepetan, kita kan buru-buru pengap di sini. Ya, aku juga udah buru-buru. Aku udah ditungguin sama teman-teman aku. Nih, ibu buka sendiri ya. Ibu makan, ini juga minum obatnya. Oke? Ayo, lepasin Yuda. Lepasin Yuda, ayo. Mas Yuda, ibu mau kabur. Ayo, tolong lepasin ibu. Kamu gimana sih? Untuk sampai gak kabur. Ya maaf Mas, tadi aku buru-buru ke toilet. Yuda, ayo. Tolong lepasin ibu. Ibu sakit nak. Jangan kurung ibu di gudang. Enggak, ibu harus balik ke gudang. Nanti orang lain tahu kalau ibu itu belum meninggal. Ketiga. Sana balik ke gudang. Ayo. Yuda, tolong Yuda. Yuda, Yuda, ibu mohon jangan, ibu lagi sakit. Aduh Yuda, Yuda. Mau kamu apakan? Kenapa kamu rantai kaki ibu nak? Jangan Yuda, jangan. Iya. Bang, abang mau kemana? Seharusnya aku yang nanya sama kamu ya. Kamu kemana aja jam segini baru pulang? Habis dari rumahnya Umi, Bang. Oh iya, Bang. Uang semester kuliah aku belum dibayar. Aku boleh minta uang nggak? Kok minta uang sama aku sih? Mendingan kamu gak usah kuliah, buang-buang duit aja. Ya Allah, Bang. Kuliah tuh nggak buang-buang uang. Namanya kita cari ilmu ya pasti harus ngeluarin uang. Kamu tuh cewek, ujung-ujungnya apa? Jadi ibu rumah tangga, mendingan kamu tuh menikah, cari cowok yang kaya, tapi pas bahagia, iya kan? Tuh, bener kata abang kamu. Ngapain sih pakai kuliah segala? Aku dulu aja nggak kuliah. Oh, yuk. Ayo. Mas, kok aku jadi kepikiran Laras ya? Kenapa sih dia tuh masih di rumah terus? Emangnya kenapa sih? Kamu ini gimana sih, Mas? Kalau dia lama-lama di rumah, dia tuh bakalan tahu kalau kita ngunciin ibu di dalam gudang. Aku tuh nggak kepikiran ke sana ya. Itu tuh bahaya banget, Mas. Kalau sampai Laras tahu, dia tuh bisa ngadu ke tetangga. Ngerti nggak? Duh, gawat nih, gawat. Kalau kita udah nyampe rumah, kamu bilang sama Laras suruh pergi dari rumah. Kan dia punya kosan tuh. Suruh balik aja ke kosannya. Iya, nanti aku ngomong ke dia. Ya udah. Laras, kamu sampai kapan di rumah? Kok Bang nanya kayak gitu sih? Ini kan rumah aku juga. Ya lebih baik kamu balik kosan kamu aja.
Ngapain juga aku balik ke kosan bang, orang aku udah gak kuliah juga. Lagian uang kosan juga belum dibayar. Belum dibayar? Ini buat bayar kosan kamu. Nih, ambil. Ambil. Kenapa sih? Abang kekeh banget buat nyuruh aku pergi? Enggak, aku gak mau pergi. Pasti ada yang abang sembunyiin kan? Mas ini gimana sih? Harusnya Mas tadi tuh lebih keras lagi ngusir dia. Yang tegas dikit kayak jadi laki-laki. Iya, ini aku lagi mikir. Ini kan bapaknya Laras juga. Kalau aku terang-terangan juga, dia pasti bisa ngelaporin ke pengacara. Tapi bahaya banget kalau Laras terus-terusan tinggal di rumah ini. Ya, mau cari ribut kayak begini lah, aku pusing tuh. Aku tuh juga pusing, Mas. Mas, asal Mas tahu ya, kalau sampai kita ketahuan, bukan hanya uang asuransi itu yang hilang, tapi kita bisa dipenjara. Iya. Ini aku lagi mikir. Gimana caranya Laras pergi dari rumah ini? Mikir. Dari dulu bisanya cuma mikir. Tapi hasilnya apa? Gak ada. Yuda, ayo tolong. Tolong keluarkan ibu dari sini, Yuda, ayo. Kok kayaknya aku dengar suara ibu ya? Iya ini suara ibu, tapi kok suaranya dari gudang? Mau kemana kamu? Mau kemana? Aku dengar suara ibu bang. Kamu salah dengar. Ini suara TV. Enggak mungkin, itu pasti suara ibu, itu bukan suara TV. Aku bilang itu suara TV. Sekarang juga kamu ke kamar. Sana! Cepat! Buka, Yuda, ayo. Ibu mohon keluarin ibu dari sini, nak. Ayo, nak. Ayo, ibu mau keluarin ibu dari sini ya. Udah berapa kali Yuda bilang? Jangan berisik. Dia. Ibu mohon, Yuda. Ibu mohon keluarin ibu dari sini, nak. Ibu mohon, Yuda, ayo. Ibu. Apa mau? Ibu lihat Laras itu mati beneran. Jangan, tolong Yuda, jangan sakit, itu adik kamu, adik kandung kamu, aduh ibu jangan. Iya. Bu, ibu ada di dalam, Bu. Bu. Laras, itu kamu, nak. Bu, jadi benar ibu ada di dalam. Bu, ya Allah, Bu. Bu, selama ini Laras tuh yakin kalau ibu belum mati. Bu, tapi kenapa ibu bisa dikunci dalam kayak gini, Bu? Laras, iya, nak, ibu masih hidup, Laras. Laras, kakak kamu dan istrinya mengunci ibu di sini. Dan mereka bilang sama orang-orang kalau ibu sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Buat apa abang lakuin itu, Bu? Mereka melakukan ini semua demi asuransi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Abang benar-benar keterlaluan, Bu. Bu, ibu yang sabar ya, Bu ya. Laras janji, Laras bakalan ngeluarin ibu dari ini. Tolong ibu, nak, tolong ibu saya. Bang Yuda buka! Bang Yuda buka! Mas,
Mas. Aduh, ngapain sih tuh malam-malam kayak begini? Apa aku bilang? Harusnya kamu tuh udah usir Laras dari dulu. Bang Yuda buka. Tega-teganya abang ngunciin ibu dalam gudang. Sekarang mana kunci gudangnya? Itu urusan aku. Sekarang kamu minta kunci? Balik ke kamar. Balik ke kamar. Aku berhak ikut campur, Bang. Yang abang kunciin itu ibu aku juga. Dan aku nggak terima ibu diperlakukan seperti ini. Aku bakal lapor polisi. Dengar. Kalau orang lain sampai tahu, aku jamin, ibu nggak bakal selamat. Ngerti kamu? Bang, yang abang kunciin itu adalah ibu yang udah ngelahirin aku. Aku nggak peduli, aku nggak peduli. Diam. Lihat aja. Aku akan melakukan yang sama seperti ibu. Dan kamu juga. Ngerti? Sana. Sana. Tega banget. Sana! Itu kamu, nak. Laras. Maafin Laras, Bu. Ya, Tio. Laras belum bisa keluarin ibu dari sini. Maafin Laras, Bu. Abang belum mau ngasih kuncinya. Iya, nggak apa-apa, nak. Insya Allah ibu kuat kok ngejalanin ini semua. Emang gak mudah membujuk abang kamu, sayang. Laras, jangan sedih, sayang. Ibu masih kuat, nak. Loh. Tadi bukannya kamu udah makan? Masa mau makan lagi sih? Iya Mbak, ini aku siapin buat ibu. Udah waktunya ibu makan. Oh, buat ibu. Sini. Sini. Mbak diapain sih Mbak? Dah, tuh. Cukup. Ini buat ibu. Itu nanti buat makan malam. Masa ibu cuma makan sayur sama nasi doang sih Mbak? Ibu itu udah tua. Orang tua itu nggak boleh kebanyakan makan ayam. Nanti kolesterol. Ngerti nggak kamu? Tuh, Mbak udah kasih sayur sama nasi kan? Tuh, Mbak juga udah tambahin telur. Udah cukup itu. Ya udah. Sekarang mana kuncinya? Pinjem kunci. Enak aja pinjem kunci. Nanti kamu biarin ibu kabur lagi. Udah, sini aku yang temenin aja. Ayo. Tuh. Astagfirullahaladzim ibu. Ibu sayang. Ibu maafin Laras, Bu. Udah. Sekarang udah senang ketemu ibu. Mbak tuh bener-bener kejam ya. Mbak coba lihat ibu. Ibu tuh udah tua Mbak. Kenapa ibu dikunci dan dikurung kayak gini? Jadi, kamu ngatain aku sama abang kamu itu kejam? Iya. Enggak apa-apa. Karena sebentar lagi, ibu kamu tuh nggak sendirian di gudang ini. Maksud Mbak? Maksud aku? Karena kamu akan nemenin ibu di gudang ini. Ayo buka, Mbak! Mbak, ayo buka! Mbak, ayo buka! Mas, hari ini kita nonton ya. Terus kita makan di restoran mahal. Udah lama kan kita nggak makan di luar.
Jadi nih kalau banyak duit, ya terserah kamu deh mau ngapain. Beneran? Beneran. Aduh, makasih ya. Aduh, sekarang itu hidup terasa indah banget. Utang udah lunas. Sisa uang juga masih banyak. Ya kan? Nah, iyalah. Oh iya mas, tadi aku ngunciin Laras juga di gudang. Loh, jadi kamu ngunciin Laras juga? Iya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih, itu bagus. Kalau misalkan Laras nggak dikurung, nanti dia bisa kabur terus ngasih tahu ke warga kalau dia tuh dikurung. Kan bisa habis kitanya. Berarti kita aman kan? Ya aman lah sayang, tenang aja ya. Sekarang kita shopping buat kamu. Ayo. Duh, senengnya. Yuk. Ibu, gara-gara ibu Laras harus jadi seperti ini. Maafin ibu. Ibu nggak salah. Gak apa-apa sayang. Ibu gak apa-apa. Insya Allah ibu kuat. Ibu kuat. Lara senang di sini sama ibu. Bang Yuda benar-benar keterlaluan, Bu. Semoga Bang Yuda dapat azab yang pedih dari Allah. Laras, lihat ibu sayang, lihat ibu. Kita nggak boleh doain abang kamu seperti itu. Biar bagaimanapun dia adalah anak ibu. Kakak kamu. Kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan kakak kamu dan istrinya segera mendapati kebahagiaan. Kayaknya kita bisa keluar dari sini deh, Bu. Tapi bagaimana caranya sayang? Pintunya dikunci sama kakak kamu. Coba lihat, Bu. Coba lihat di jendela itu, Bu. Laras bakalan naik dari jendela itu dan Laras bakal lapor sama Pak RT, Bu. Ibu doain Laras ya, Bu. Iya, Bu. Doain Laras ya, Bu. Bismillah. Bismillah. Hati-hati sih. Laras, hati-hati, awas jatuh sayang. Allah Akbar, ya Allah, selamatkan anakku, ya Allah, aku mohon selamatkan. Pak RT, assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum Pak. Pak RT, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Pak. Ada apa Laras? Pak tolongin ibu saya, Pak. Kenapa ibu kamu? Bukan ibu kamu udah meninggal? Ibu saya tuh masih hidup, masih sehat walafiat dan abang saya tuh sengaja bohong dengan kematian ibu demi dapetin asuransinya, Pak. Astagfirullahaladzim. Yuda kok tega sekali ya? Abang saya kali ini tuh bener-bener keterlaluan, Pak. Ibu saya sekarang tuh lagi dikurung di gudang dan kakinya diikat, Pak. Yaudah, kita ke sana, kita hubungi Ansip dan juga warga lainnya. Yuk. Iya, Pak, ayo, Pak. Ayo, cepat. Waduh, bapak-bapak, pintunya terkunci. Kalau gitu kita dobrak aja pintunya. Udah, dobrak aja, Pak. Laras, Bapak minta izin untuk ngebongkar pintu ini gimana? Iya, nggak apa-apa, Pak. Dobrak aja. Bapak-bapak, saya mohon bantuannya. Dalam hitungan ketiga, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak-bapak, ayo masuk. Ayo masuk. Ayo, bapak-bapak, bantu saya dobrak pintu ini. Cepat. Ayo, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa aja ya? Aduh, Bu Rahma pucet banget mukanya. Iya, Pak. Terus ini gimana cara buka talinya? Tenang. Kita cari cara bagaimana buka kunci ini. Cepat.
Cari Alan. Cepat cari Alan. Terima kasih ya Pak RT. Coba. Aku boleh lihat yang itu ya? Apa tuh? Baju itu, ya? Bantu. Ya, pelan. Warga semuanya, terima kasih ya sudah membantu saya. Sama-sama. Ayo mari kita keluar, Bu. Ayo, Bu. Keluar. Tolong Mbak. Pelan-pelan. Oke. Mas, Apa? besok kita jalan-jalan lagi ya. Kamu belanja mulu kenapa sih? Abisnya aku kepikiran baju pink yang tadi. Aduh, kenapa nggak sekalian aja sih belinya? Kan tadi nggak pengen. Sekarang aku pikiran terus. Ya udah terserah kamu, besok kamu boleh beli apa aja. Gitu dong. Ibu kok bisa keluar? Aku nggak tahu, Mas. Masih, kejar dia. Coba. Keluar. Jangan lari. Ayo buruan. Ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan kakak kamu ya, Ibu khawatir. Mas, ayo buruan nyetirnya. Ya. Mereka tuh udah ngejar kita. Ini udah gaspol. Tenang aja, nggak usah panik kayak begini dong ah. Gimana nggak panik, Mas? Mereka tuh udah ngejar kita. Habis sudah. Kok bisa-bisanya kamu lupa ngunci ya? Hah? Kamu lupa kunci kan? Enggak, aku nggak lupa ngunci, Mas. Aku udah pastiin mereka berdua itu ada di dalam. Ya buktinya mereka bisa lolos gitu. Pasti mereka kasih tahu warga, ya kan? Berhenti! Woi! Berhentilah, jangan lari! Woi, berhenti! Hei! Berhenti! Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan Yuda dan Ayu ya. Ya Allah, Bu. Atas apa yang udah Abang lakuin ke Ibu, Ibu masih bisa berdoa untuk keselamatan Abang. Dia kan adalah anak Ibu, anak kandung Ibu sama seperti kamu. Tapi Bu, Abang yang udah ngunciin Ibu di gudang. Ibu, Bu, saya akan laporkan ini ke kantor polisi. Dan saya minta Ibu ikhlas nerimanya. Kalau Yuda nanti di penjara. saya nggak tega lihat anak saya harus di penjara. Jangan, Pak. Saya ikhlas kok. Bu Laras mohon, Bu. Laras mohon, Bu. Jangan halangin Pak RT buat lapor polisi. Biarkan Abang mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bu. Laras, Ibu nggak tega, Nak. Dia kakak kamu, anak kandung Ibu. Walaupun Ibu memaafkan Abang, tapi Allah tuh nggak tidur, Bu. Allah pasti bakalan minta pertanggungjawaban Abang. Daripada Abang harus mempertanggungjawabkannya di akhirat, lebih baik Abang masuk penjara, Bu. Laras, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Nak. Mari kita doakan abang kamu. Semoga dia segera mendapat hidayah dan segera bertobat. Pak, ya udah Pak, laporin aja ke polisi Pak. Nggak apa-apa. Baik, Laras. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Coba kamu nggak ninggalin rumah lama-lama tadi. Oh, kamu nyalain aku sekarang ya? Padahal kamu sendiri yang belanja yang gila-gilaan tuh. Hah? Aku suruh pulang, kamu nggak mau. Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Kamu tuh nggak pernah nyukupin aku.
Sekarang aku malah jadi buronan kayak gini. Oh, justru aku tuh yang nggak seneng nikah sama kamu ya. Aku jadi bangkrut semuanya. Kamu belajar semuanya. Oh, sekarang kamu jadi nyalain aku. Kamu tuh bangkrut karena kamu nggak bisa kerja, tau gak? Pokoknya aku nggak mau di penjara. Oh, siapa juga aku di penjara. Pokoknya ini semua gara-gara kamu, tau gak? Ayo keluar. Mas. Ayo keluar, ayo. Nggak mau, udah. Lepasin. Dasar kalian orang jahat. Ibu sendiri kamu kurung. Sekarang waktunya kalian dikurung di penjara. Nggak mau lepasin. Makanya jangan jadi orang jahat. Kalau nggak mau di penjara. Ayo, Mbak. Lepasin, Mbak. Nggak mau, lepasin. Ya Allah Yuda. Yuda anak ibu. Yuda harus kuat. Harus sabar. Harus ikhlas. Menghadapi semua cobaan ini. Ibu tidak bermaksud untuk memasukkan kamu dalam penjara. Pikiran Bang Yuda tuh lagi kosong, Bu. Lagian Bang Yuda emang pantas buat dapetin ini semua. Ampuni anakku. Ampuni dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku mau shopping. Aku mau shopping. Uangku banyak. Aku mau pergi kemanapun aku mau. Tapi mana uangku? Mana uangku? Lepasin! Mana uangku? Aku mau uangku! Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Yang namanya manusia pasti punya yang namanya dosa. Entah itu dosa kecil, entah itu dosa yang sedang-sedang, entah itu dosa yang gede. Bener apa enggak? Pasti manusia tuh punya. Tapi walaupun manusia itu memang tempatnya salah dan dosa, Allah selalu membukakan pintu maafnya. Allah selalu menerima taubat kita. Sebab apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Allah itu suka kepada orang yang taubat dan Allah juga cinta kepada orang yang bersih. Contoh misalnya nih, kalau ada orang dulunya mah jahat banget, sampai tua tuh umurnya masih ada. Kita mah jangan sembarangan ngomong. Nih kadang-kadang kita bilang begini, Mi. Tuh katanya orang dulunya kan jahat banget katanya, sampai sekarang masih hidup aja. Bisa jadi itu orang nih katanya kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Saya tanya artinya apaan? Masih muda katanya puas-puasin, kalau udah tua katanya tinggal kapoknya. Lah saya jawab, lah kalau tinggal kapoknya, lah kalau tinggal bongkoknya. Iya kan? Makanya ibu-ibu sekalian mohon maaf, sebesar apapun dosa kita Allah siap memaafkan. Kita jadi manusia teh jangan gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang kita ini ngatain orang lain. Tuh dia neraka, tuh dia tuh salah, tuh dia dosanya banyak banget. Belum tentu dosa kita juga lebih banyak dari dia. Iya enggak? Betul. Bisa jadi dosa kita karena memang dosa itu enggak kelihatan. Ya, jadi
Orang itu juga nggak tahu jalan ke depan hidup kita bagaimana, kagak tahu. Bener nggak? Rezeki kita juga ke depan kita kagak tahu. Ajal kita juga ke depan kagak tahu. Bisa jadi yang tadinya jahat dapat hidayah, dari penjahat bisa jadi ustadz. Iya kan? Ini karena adanya hidayah. Makanya ibu-ibu sekalian mohon maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin.